فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya ikhwan, kajian kita dari kitab tafsir, kita masuk pada ayat yang ke 83. Keren. Puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada ayat yang ke-83, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli, dan jika mereka mendengar apa-apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidhu minad dam', maka kamu melihat mata mereka mengeluarkan air mata. Kamu lihat mereka menangis. Mimma arafu minal haqq, dengan sebab apa yang mereka ketahui berupa kebenaran. Mereka menangis karena mereka tahu apa yang mereka dengar dari Al-Quran itu adalah benar, yang diturunkan kepada Nabi SAW itu adalah benar. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin, dan mereka mengatakan, ya Allah, kami beriman dan catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi. Yang dimaksud di sini adalah hadhil ummah. Yang dimaksud adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidin dimaksud ayat ini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan catatlah kami bersama dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat ini yang akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lainnya. Akan menjadi saksi bahwasanya para rasul telah menyampaikan risalah kepada umat mereka, dan bahwasanya umat mereka ada yang beriman dengan rasulnya dan ada yang mendustakan. Saksinya adalah umat ini. Sehingga orang-orang Nasara yang mengetahui kebenaran apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menangis karena tahu bahwasanya isinya adalah al-haq. Karena mereka tahu bahwasanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saat itu juga mereka menangis dan beriman. Nah, karena mereka tahu itu adalah al-haq, mimma arafu minal haq.
dengan sebab apa yang mereka ketahui darinya berupa kebenaran. Sebagaimana Najasyi dan juga Waraqah bin Naufal. Ini adalah contoh dari orang-orang Nasara yang beriman dan langsung membenarkan apa yang sampai kepada mereka berupa Al-Quran dan juga berupa risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa minha, dan diantaranya, diantara sebab maksudnya. Dan ini adalah sebab ketiga dari sebab orang-orang Nasara adalah lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Sebab yang pertama adalah dikarenakan di tengah-tengah mereka terdapat qisisin wa ruhbana, terdapat ulama dan ahli ibadah. Kemudian sebab yang kedua, annahum la yastakbirun, bahwasanya mereka tidak merasa sombong. Dan yang ketiga, ini yang sekarang mau dibahas, sebab mereka menjadi orang yang lebih dekat dibandingkan yang lain secara kecintaan kepada kaum mukminin. Wa minha annahum idza sami'u ma unzila. Sebab yang ketiga adalah bahwasanya mereka jika mendengar apa yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, athara dzalika fi qulubihim, maka itu membekas pada hati mereka. Hati mereka masih lembut. Hati mereka belum keras seperti batu yang tidak lagi tergores dengan apapun. Wa khasha'u lahu, dan mereka pun tunduk kepadanya. Wa fadat a'yunuhum, dan menangislah mata-mata mereka. Bihasabi ma sami'u minal haqqi alladzi tayaqqanuh, sesuai dengan apa yang mereka dengar berupa kebenaran yang mereka yakini. Termasuk berita-berita tentang Isa, sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat yang hijrah ke Habasyah ketika difitnah Najasyi, ingin dimasuki oleh para pendetanya tentang berita-berita jelek dari kaum mukminin terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka Najasyi pun memanggil mereka. Para sahabat dikatakan mereka itu adalah orang yang mengatakan ucapan yang jelek terhadap Isa. Maka dipanggil para sahabat yang saat itu minta jaminan keamanan. Mereka hijrah dari Makkah. Maka setelah dipanggil, ditanyai oleh Najasyi tentang keyakinan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam. Maka majulah Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu kemudian membacakan sebagian dari surat Maryam dan apa yang terkait dengan berita Nabi Isa alaihissalam. Maka dikarenakan Najasyi memiliki pengetahuan tentang Injil dan mengetahui hakikat dari Nabi Isa, maka dia pun mengatakan, wallahi ma jawazal Injil hadza. Demi Allah, Injil saja pun tidak melewati apa yang kalian bacakan itu. Artinya berita-berita dari Injil sekalipun juga sama dengan berita-berita dari Al-Quran terkait dengan keadaan dan status dan derajatnya Nabi Isa. Injil sama sekali tidak melewati berita tentang Nabi Isa, apa yang ada di dalam Al-Quran. Sama. Ya ini keterangan yang asli dalam Injil sama seperti keterangan Al-Quran tentang Nabi Isa. Maka dia pun beriman dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat berupa wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Waraqah bin Naufal, yang juga seorang Nasara sebelumnya. Ketika dibawa Rasul SAW oleh Khadijah untuk menemuinya dan menanyakan tentang keadaannya setelah didatangi oleh Jibril yang membawa wahyu, maka dia langsung membenarkan
tanpa pikir panjang, hadza namus alladzi nazala ila Musa. Ini adalah namus, yaitu Jibril yang dulu juga turun kepada Musa alaihissalam. Ini contoh-contoh dari ayat ini. Dan menjadi alasan kenapa mereka lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Karena mereka begitu mendengarkan apa yang dibacakan kepada mereka. Bangun. Bahwasanya mereka ketika mendengarkan apa yang disampaikan kepada mereka berupa wahyu, mereka langsung sadar dan tahu bahwasanya itu adalah al-haq, dan mereka pun menangis karena mereka tahu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika amanu wa aqarru bih. Oleh karena itu mereka beriman dan mereka mengakui hal tersebut. Faqalu, kata mereka, Rabbana amanna. Wahai Rabb kami beriman. Faktubna ma'asyahidin, dan catatlah kami bersama dengan para saksi. Wahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidin, yang diminta oleh orang-orang Nasara, orang-orang yang sebelumnya Nasara ini, untuk dicatat bersama dengan mereka adalah umatnya Muhammad SAW. Ya Allah, gabungkan kami, catat kami bersama dengan orang-orang yang apa ini? Jadi saksi, yaitu umatnya Muhammad SAW, yang sama-sama beriman kepada Muhammad dan apa yang diturunkan kepadanya. Wahum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syahidin di sini adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut syahidin karena mereka adalah yashhaduna bit tasdiq wa takdzib. Kelewatan. Yashhaduna lillahi bit tauhid, karena mereka mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Mereka jadi saksi bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini alasan kenapa umat Muhammad dianggap sebagai apa ini? Syahidin. Alasan pertama karena mereka mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wali rusulihi birrisalah, dan mereka mempersaksikan para rasul dengan risalah. Mereka yakini, mereka jadi saksi bahwasanya para rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasihatu maja'ubih, dan mereka jadi saksi atas kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka bersaksi bahwasanya para rasul apa yang dibawa oleh mereka adalah benar. Wa yashhaduna 'alal umami sabiqah bitasdiqi wa takdzib. Alasan yang keempat, karena mereka menjadi saksi atas umat-umat yang terdahulu dengan pembenaran dan pendustaan. Bahwasanya nabi tersebut telah menyampaikan risalah, kemudian umatnya mendustakan. Saksinya adalah kami. Siapa ini? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bersaksi bahwasanya nabi tersebut telah menyampaikan risalah, kemudian umatnya beriman dengannya. Kami adalah saksi bahwasanya mereka telah menerima dakwahnya para rasul tersebut. Yang menjadi saksi adalah umat ini. Umat ini yang dijadikan oleh Allah sebagai saksi atas umat-umat yang lainnya. Siapa dari mereka yang mendustakan para rasul, dan siapa di antara mereka yang beriman kepada para rasul. Saksinya umat ini. Ini alasan keempat kenapa mereka dianggap sebagai saksi. Alasan pertama kenapa, Ipan? Alasan pertama kenapa, Raid? Karena dia bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Yang kedua kenapa, Abdullah? Yang kedua kenapa, Talha? Yang kedua kenapa, Ali? Hah? Karena ya nggak bisa ditulis pakai bahasa Indonesianya ya, Pak. Kalau kalian belum bisa paham langsung apa yang di kitab, ditulis sebab-sebab umat Muhammad dianggap dijadikan sebagai saksi. Nah, yang pertama karena mereka mempersaksikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dua kenapa? Abdurrahman. Dua kenapa, Abdur? Dua kenapa, Azri? Dua apa, Iqbal? Hah? Karena mereka bersaksi bahwasanya para rasul telah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi pada para sahabat ketika Hajjatul Wada'.
Ketika Rasul mengumpulkan mereka kemudian mengatakan, ala hal ballagtu, apakah sudah saya sampaikan atau belum? Qalu na'am. Mereka bilang iya. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Siapa yang jadi saksi bahwasanya Rasul telah menyampaikan risalah? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu diwakili oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang ketiga kenapa, Fauzan? Kenapa mereka dianggap atau dijadikan sebagai saksi? Karena mereka mempersaksikan bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul adalah hak, adalah benar, kebenaran apa yang dibawa oleh para rasul. Saksinya siapa? Kami, umatnya Muhammad SAW. Kami bersaksi bahwasanya apa yang dibawa oleh para rasul itu benar. Yang keempat, Raid. Umat-umat yang terdahulu, karena mereka menjadi saksi atas umat-umat terdahulu. Siapa dari mereka yang tasdik, siapa dari mereka yang takzib, siapa dari mereka yang mendustakan para rasul, dan siapa dari mereka yang beriman dengan para rasul. Umatnya, saksinya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum udulun, dan mereka adalah para saksi yang adil. Ini alasan utama kenapa mereka diangkat oleh Allah jadi saksi. Karena umat ini adalah umat yang adil, bisa dipercaya. Itu artinya adil, itu bisa dipercaya. Karena jadi saksi harus omongan orang yang bisa omongannya itu dipercaya. Dan itu ada pada umat ini. Wahum udulun. Dan mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Makanya diangkat oleh Allah sebagai saksi. Gak ada saksi kalau omongannya nggak bisa dipercaya. Jatuh persaksiannya, tidak diterima. Syahadatuhum maqbulah. Persaksian mereka diterima. Li'annahum udul. Karena mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Nah, itu maknanya udul di sini. Kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian sebagai umat wasata, ay khiyaran adlah. Itu maknanya wasata, bukan pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian sebagai umat wasata, bukan umat pertengahan. Maknanya adalah adlan khiyara, sebagai umat yang adil, yang bisa dipercaya, sebagai umat khiyaran, sebagai umat pilihan. Karena Allah pilih dari sekian banyak umat untuk jadi saksi. Ini maknanya wasata. Ummatan wasata adalah umat yang adlan khiyara. Umat yang adil, bisa dipercaya, dan khiyaran. Dan umat yang terpilih. Sehingga jangan diartikan umat yang pertengahan. Nah, ini wasat, itu artinya di sini yang terbaik. Nah, sebagaimana dengan ayat yang lainnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan juga sebagaimana dalam hadis yang lain, fa idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus fa innahu a'lal jannah wa wasatul jannah. Kalau kalian meminta surga, minta surga apa? Firdaus. Karena itu surga yang paling tinggi dan surga yang wasat. Apa wasat di sini? Yang paling baik, bukan surga yang paling tengah. Mafhum ya? Sehingga maknanya wasat ini pilihan terbaik. Nah. Litakunu syuhada 'alan nas. Setelah Allah jadikan kalian sebagai umat yang wasat, yang bisa dipercaya, kenapa? Agar kalian menjadi para saksi. Litakunu syuhada, agar kalian wahai umatnya Muhammad sebagai saksi 'alan nas, atas seluruh manusia. Ini yang tadi diminta, didoakan oleh orang-orang Nasara yang beriman tadi. Waktu benar ma'asyahidin, dan catat kami sebagai golongan bersama dengan para saksi. Siapa ini? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Kalian jadi saksi bagi manusia, dan Rasul kalian jadi saksi atas siapa? Kalian. Nah, qala rahimahullah, faka'annahum limu ala imanihim wa musara'atihim fi. Kemudian seolah-olah mereka ini dicela atas keimanan mereka dan bersegeranya mereka beriman. Kok langsung aja, kok langsung spontan beriman.
Seolah-olah mereka ini dicela. Nah, masa cuma dengarkan saja langsung nangis, langsung beriman tanpa dipikir-pikir panjang lagi. Seolah-olah mereka dicela karena langsung beriman seperti itu. Faqalu, maka mereka mengatakan untuk menepis anggapan itu, kenapa kok terlalu cepat beriman? Alasan mereka dalam ayat yang berikutnya, wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq. Apa alasan kami untuk tidak langsung beriman kepada Allah dan apa yang datang kepada kami berupa kebenaran? Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Padahal kami ini berharap agar dimasukkan oleh Rabb kami bersama dengan orang-orang yang saleh. Artinya justru nggak ada alasan untuk tidak langsung apa ini? Beriman. Jangan ditanya kenapa langsung beriman. Apa alasannya untuk tidak langsung beriman? Dibalik. Nah, sehingga sangkaan-sangkaan manusia dan tuduhan-tuduhan manusia ya, itu nggak semuanya dijawab. Bahkan sepantasnya untuk dikembalikan kepada pihak yang menuduh. Jangan kamu capek-capek. Dia yang menimpakan tuduhan, dia yang melemparkan tuduhan, dia yang disuruh kerja untuk membuktikan apanya? Tuduhannya. Sekarang orang-orang Nasara yang beriman dan masuk Islam ini dicela. Seolah-olah kenapa mereka langsung bersegera masuk Islam, langsung beriman. Maka dibalik oleh mereka. Apa alasannya? Kok tidak langsung mau apa? Beriman. Padahal itu al-haq, padahal itu datang dari Allah SWT. Apa alasan untuk menunda lagi? Dibalik. Mereka yang mencela, yang disuruh apa? Jawab. Apa alasannya rupanya? Kok tidak langsung apa? Beriman kepada apa yang dibawa oleh para Rasul tersebut. Apa ya? Jadi kamu itu enak. Nggak capek-capek kerja. Dia yang menimpakan tuduhan, biar dia sendiri yang apa ini? Membuktikan apanya? Tuduhan. Nah. Wa mal ladzi yamna'una minal iman billah. Makna ayat ini kata beliau, apa yang menghalangi kami untuk beriman kepada Allah? Coba sebutkan, apa faktor yang harusnya bisa menghalangi kami untuk beriman kepada Allah? Walhal annahu qad ja'ana al-haqqu min rabbina. Padahal keadaannya adalah telah datang kepada kami kebenaran dari Rabb kami. Alladzi la yaqbalu syakka war raib. Yang sama sekali tidak menerima keraguan-raguan, yang tidak ada padanya keraguan. Wa nahnu idza amanna wattaba'na al-haqqa ta'ibna an yudkhilana Allahul jannah. Dan kami, jika kami beriman langsung dan mengikuti kebenaran yang datang tadi, kami berharap Allah memasukkan kami ke dalam surga ma'al qaumis shalihin, bersama dengan orang-orang yang saleh. Fa ayyu mani'in yamna'una, maka apa penghalang yang menghalangi kami untuk langsung beriman? Enggak ada. Sementara kami berharap kami dapat apa ini? Surga. Kami mau cepat dapat surga ini. Sementara yang datang sudah dipastikan kebenaran. Apa alasannya untuk menunda beriman kepada Allah dan para Rasul tersebut? Paham alasannya orang-orang ini ya? Yang seolah-olah dicela kok terlalu cepat masuk apa ini? Islam. Kok terlalu cepat menerima itu sebagai kebenaran. Nah, ini alasannya. Dibalik. Apa alasannya untuk tidak apa? Bersegera. Sementara kami adalah orang-orang yang berharap masukkan ke dalam apa ini? Surga bersama dengan orang-orang yang saleh. Alaysa dzalika mujiban lil musara'ah? Bukankah yang kami sebutkan justru mengharuskan untuk bersegera apa ini? Beriman. Ya kan namanya ingin masuk surga ya segera cepat. Wal inqiyadil iman, dan tunduk kepada keimanan, wa adamit takhalluf anhu, dan tidak terlambat darinya. Sehingga salah pertanyaan kamu, salah dari pangkalnya. Kok ditanya kenapa bersegera beriman? Apa yang menghalangi untuk bersegera beriman? Dibalik. Sehingga biarkan aja dia capek kerja sendiri untuk membuktikan apanya? Sangkaannya tersebut. Nah, sehingga ini ikhwan, dari dua ayat ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama adalah sebab yang ketiga. Orang-orang Nasara lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Sebab ketiga, orang-orang Nasara lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Adalah kenapa ya, Pak? Bahwasanya ketundukan mereka kepada al-haq saat mereka mendengarkannya. Penerimaan mereka kepada al-haq begitu mereka mendengarkannya. Wa idza sami'u, jika mereka dengar, mereka langsung nangis. Mereka langsung tahu itu adalah kebenaran. Sehingga ini sebab yang ketiga, penerimaan orang-orang Nasara
terhadap al-haq yang mereka dengar. Sebab ketiga, orang-orang Nasara lebih dekat secara kecintaannya kepada kaum mukminin karena mereka langsung menerima kebenaran yang mereka dengar. Faedah yang berikutnya, anjuran untuk mendengarkan Al-Quran dan membacanya. Anjuran untuk memperdengarkan Al-Quran dan membacanya. Li'annahu athara 'alal qulub wan nufus. Karena itu akan mendatangkan pengaruh bagi jiwa dan bagi hati. Sekarang orang-orang Nasara ini, dari mana mereka mendapatkan keimanan mereka? Dari ayat yang dibacakan. Karena mereka sami'u, mereka dengar. Berarti ada yang membacakan. Kalau orang sekelas Nasara saja, itu bisa terpengaruh dengan Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Kenapa kita yang muslim, yang mukmin dari awalnya, ketika dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah SWT kok tidak berpengaruh? Nah ini kan mereka cuma dengar ya. Wa idza sami'u. Kalau mereka mendengar. Mereka mendengar. Artinya ya sama seperti kita yang juga sama-sama bisa mendengar. Tapi mereka langsung berpengaruh apa yang mereka dengar dari bacaan tersebut pada hati mereka, dan mereka pastikan ini adalah kebenaran, dan langsung mereka menangis. Karena lembutnya hati mereka kemarin disebutkan oleh Allah SWT. Di antara mereka ada yang ahli zuhud dan yang lain-lainnya, ahli ibadah. Maka ini yang seharusnya. Nah, ketika diperdengarkan, dibacakan ayat-ayat Allah SWT, setidaknya ada pengaruhnya bagi apa ini? Bagi hati. Jangan seperti batu yang sama sekali tidak berpengaruh. Mau sebanyak apapun dibacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalah kita sama orang-orang yang dulunya apa ini? Yang dulunya Nasara ini. Nah, sehingga ini anjuran untuk memperdengarkan Al-Quran dan juga membacanya. Siapa tahu ada hati yang terpengaruh, tersentuh dengan apa ini? Yang kita bacakan tersebut. Bahkan bisa jadi sebab mereka apa ini? Beriman. Faedah yang berikutnya, menangis dari mendengarkan Al-Quran adalah perkara yang terpuji. Menangis dari mendengarkan bacaan Al-Quran, amrun mahmud, adalah perkara yang terpuji. Allah sebutkan tangisan mereka di sini. Tara a'yunahum tafidu. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Tara a'yunahum tafidu minad dama. Allah sebutkan tangisan mereka. Menunjukkan menangis dari mendengarkan Al-Quran adalah perkara yang terpuji. Faedah yang berikutnya, umat ini telah diangkat oleh Allah sebagai saksi. Umat ini telah diangkat oleh Allah sebagai saksi atas umat-umat sebelumnya. Atas umat-umat yang sebelumnya. Faktubna ma'asyahidin. Dan tulislah kami, catatlah kami bersama dengan orang-orang yang menjadi saksi, yaitu umat Muhammad SAW. Faedah yang berikutnya, ini bagus ya ikhwan. Yang bagi lil mu'min al-amal ala taqwiyati imanihi wa sabat alaih amama laumin nas al-awam amama laumin nafsi al-lawwama. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk memperkuat keimanannya di hadapan celaan jiwa-jiwa yang mencela. Semakin dicela semakin kuat, semakin kokoh. Nggak semakin down, nggak semakin ngeper. Sepantasnya bagi seorang mukmin untuk memperkuat keimanannya dan kekokohannya di hadapan celaan dari jiwa-jiwa yang mencela. Ini sebagian dalam ayat yang berikutnya tadi.
Ketika ada yang mencela mereka terlalu cepat beriman, maka mereka jawab itu. Apa alasannya untuk kami tidak beriman? Mereka tetap semakin kokoh bahkan di atas keimanan mereka. Mereka bantah celahannya manusia tersebut. Justru tidak ada alasan untuk tidak bersegera beriman, kata mereka. Apa alasan yang menghalangi kami? Faedah yang berikutnya, sepantasnya bagi seorang insan untuk mengarahkan pandangannya ke tempat yang tertinggi. Sepantasnya bagi seorang manusia untuk mengarahkan pandangannya ke tempat yang tertinggi. Paham maksudnya ya, kawan ya? Supaya jadi motivasi, punya rasa tamak ke atas. Dalam beragama yang dilihat adalah tempat yang tertinggi. Supaya jadi motivasi, pendorong untuk mau ke sana. Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka ini. Wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Ini mereka melihat ke tempat yang tertinggi dan kami berharap Allah SWT memasukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang apa ini? Ini tujuan utama mereka. Mereka melihat ke tempat yang paling apa ini? Tinggi. Mereka ingin masuk ke dalam apa? Surga. Sehingga dengan itu akan terasa kecil apapun yang mereka dapatkan berupa halangan, berupa rintangan. Karena mereka melihatnya kemana ini? Ke atas. Tujuan mereka ke sana. Sehingga celahannya dari orang-orang yang mencela itu nggak pengaruh sama mereka sedikit pun. Beda dengan orang yang melihat ke bawah. Ini nggak akan termotivasi naik ke atas. Karena dia merasa sudah di atas. Ya, alhamdulillah udah bisa duduk di masjid. Yang lain masih banyak lagi yang sholat masih banyak. Ini salah cara berpikirnya. Lihat ke atas. Lihat salafnya kita. Lihat para pendahulu kita. Udah sampai mana mereka. Sementara kita masih jalan di tempat. Itu akan jadi tambahan motivasi. Untuk semakin semangat untuk bisa bersama dengan siapa ini? Mereka. Jangan ngelihat kemana? Bawah. Kalau mau ngelihat ke bawah dalam hal apa ini? Dunia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam perkara dunia, tengok ke bawah. Masih ada yang nggak makan, masih ada yang gini. Sehingga kita merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa dunia. Adapun dalam perkara ketaatan, dalam perkara ibadah, dalam perkara ilmu, dalam perkara agama, maka ngelihatnya kemana ini? Ke atas. Wa natma'u. Dan kami punya harapan besar, kami tamak. Natma'u ini tamak. Kami sangat ingin. Bahasa kita mungkin rakus. Ya. Cuman rakus konotasinya jelek. Nah. Dan kami sangat berharap Allah SWT memasukkan kami ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang saleh. Ini punya motivasi yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.